Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwi Rianti dengan nomor NIM 18720500094 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Son Haji AGMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta menunduk. Jadi, di dalam syariat ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Dan ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tingkatkan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaannya yang paling tinggi. Dan ada juga yang mengartikan bahwa ibadah ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Dan di sini juga ada ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharapkan, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, raghbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah atau yang berkaitan dengan hati. Dan sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah batniyah, qalbiyah atau fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Setelah itu ada macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya, yaitu ia mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan lahir dari hati, seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya, khasyatul atau takut kepada Allah, inabah atau kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan kodanya, tawakal mengharapkan nikmatnya, dan takut dari siksaannya. Jadi, di sini adalah ibadah mencakup seluruh tingkat laku seorang mukmin jika diniatkan qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah, atau apa yang membantu qurbah. Dan selanjutnya ada syarat diterimanya ibadah, yaitu agar bisa diterima ibadah, syaratnya itu harus benar. Dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan Anda menggunakan syarat ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecilnya. Jadi sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, syarat pertama adalah konsekuensinya dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Setelah itu ada macam-macam ibadah berdasarkan perbuatan manusia. Yang pertama ada ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah. Yang dimaksud dengan ibadah qauliyah adalah dari setiap ibadah yang dilakukan aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam bentuk
tafakur atau renungan dan pikiran, seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dimaksud dengan ibadah qauliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan sebagainya. Di sini juga ada ibadah amaliyah dan ibadah ma'liyah. Yang dimaksud dengan ibadah ma'liyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan sebagainya. Dan ada ibadah maliyah, yaitu setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.